Oke teman-teman, kali ini kita akan proses pemasangan pintu geser ya. Jadi ini tepatnya di Desa Terarah ya. Jadi untuk posisi pemasangannya ini kita proses pasangnya di partisi baja ringan teman-teman ya. Jadi inilah proses finishing pengecatan. Jadi sebelum kita pasang kita tunggu sebentar untuk proses finishing catnya teman-teman. Oke, jadi setelah selesai kita langsung mulai ya. Tapi sebelumnya di sini kita sudah menentukan ya untuk pemasangan relnya. Kita sudah harus tahu ya posisi rangka-rangkanya langsung ke bagian atas, baru kita bisa proses pemasangan rel slidingnya. Ya, jadi untuk alat yang kita butuhkan di sini teman-teman ya, tentunya kunci roping, karena di sini kita akan pasang pada baja ringan ya. Jadi untuk kunci sama buat ropingnya seperti digambar teman-teman. Ya, jadi pada posisi ini ya, karena bracket yang paling kiri itu tidak ketemu dengan rangka baja ringan, bagian dalamnya itu kosong tempat pemasangan bracket. Jadi relnya kita buka lagi dan memindahkan bracket paling ujung ya, paling kiri, supaya langsung ketemu sama tulangan atau baja ringan yang berada di bagian dalam, karena bracketnya tidak ada tempat dipasang ya. Jadi kita geser aja ke tempat baja ringan ya, ke tempat baja ringan yang ada untuk tulangan dari partisinya. Nah, jadi untuk cara mengukur tinggi pintunya sendiri ya, buat teman-teman yang mungkin mau bikin ya, jadi openingnya teman-teman tinggal tambahkan aja 1 cm ya untuk tingginya. Untuk lebarnya teman-teman bisa tambahkan 10 cm ya. Untuk lebarnya misalkan 1 meter, untuk openingnya nanti teman-teman tambahkan tinggal 10 cm. Nah, sementara untuk tingginya teman-teman boleh tambahkan 1 cm saja ya dari ukuran opening. Misalkan openingnya 2 meter, teman-teman bisa tambahkan 1 cm saja ya, supaya nanti di bagian luar ya, untuk tampilan luar itu ramnya masih kelihatan atau tampilannya masih bagus. Oke, dan setelah kita perbaiki ya, untuk bracketnya udah kita geser sesuai tulangan atau baja ringannya, kita sudah mulai proses pemasangan teman-teman. Ya, jadi supaya kita tambah yakin ya dengan kekuatan rel ini mampu menampung beban dari pintu yang lebarnya 1,20 meter teman-teman ya. Jadi untuk per satu bracket itu kita kasih 2 sekrup langsung ya, ke bagian baja ringannya, supaya benar-benar mampu menambah kekuatan daya tahannya. Setelah semua bolt roping terpasang ya teman-teman, untuk bagian bracketnya, lanjut kita pasang stopper pada kiri kanan pintu dan rodanya tentunya ya. Jadi untuk roda kita pasang langsung di rel, dan yang terpasang adalah bracketnya pada bagian atas pintu. Oke, setelah kita setting untuk rodanya seperti ini ya. Dan untuk cara mengukur ketinggian relnya, cara pasangnya teman-teman ya, jadi itu tergeletak pada kita letakkan aja pada bagian lantai, kita ukur full dari ujung pintu ya sampai mentok pada lubang bracketnya, baru kita tahu berapa ketinggian tempat pemasangan rel. Oke, saya rasa jelas teman-teman ya. Dari ujung rel bagian bawah pintu itu posisinya terpasang dengan roda relnya, kita letakkan aja pada bagian lantai, lalu kita ukur sampai pada lubang bracketnya dan ditambahkan 0,5 cm. Nah, barulah kita tahu untuk posisi ketinggian pemasangan rel. Seperti yang kita lakukan dari awal, itu sudah kita ukur ya, dari ujung bawahnya seperti yang terlihat ini ada rel U bagian bawah pintu, kita ukur dari situ ya. Dan posisi rel itu terpasang dengan pintu, dan kita ukur aja dari ujung sampai lubang bracket ya, lubang bracket yang terpasang pada bagian temboknya.
dan itulah ketinggiannya setelah ditambahkan setengah senti saja. Oke, dengan cara seperti ini teman-teman kita bisa lebih mudah ya untuk memasang pintunya. Tinggal kita gantung saja seperti ini, seperti di video. Tinggal kita angkat dan putar sekrupnya untuk mengeratkan pintu. Oke, dari sini kita bisa menaikkan ataupun menurunkan pintu ya, karena di sini banyak faktor penyebab kenapa kerenggangan pada bagian lantai dengan bagian bawah pintu itu agak renggang ya. Pertama dari lantainya, yang kedua karena tinggi settingan roda itu berbeda, dan tentunya yang perlu kita perhatikan nanti adalah kerapatan dengan tiang kuncinya yang akan kita pasang ya. Jadi ini kita ukur dengan tiang kunci dan kita sesuaikan dengan kerenggangan lubang pada bagian lantai dengan pintu, teman-teman. Jadi sini tinggal kita atur aja untuk menaikkan ataupun menurunkan, tinggal diputar aja mumpung yang ada pada bagian bracket pintunya, teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman ya, setelah pintunya terpasang dan tampilan bracketnya ya. Nah, jadi untuk bagian depan ini nanti untuk memasang tameng ya, tameng untuk menutup relnya. Jadi ini saya bikin dari sisa open back yang saya langsung pasang di bawah bracket ya. Dan selanjutnya kita akan setting pada stopper bagian bawah pintu ya. Di sini kita geser-geser aja sampai kelihatan stabil untuk gerakan ke kiri kanannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sini banyak faktor penyebab kenapa pintu itu kerenggangan maupun kerenggangan dengan bagian tembok itu beda-beda ya, karena ada temboknya nggak rata. Jadi sini kita ambil posisi yang pergerakannya itu stabil. Jadi kalau misalkan geserannya udah stabil, barulah di situ kita tandai tempat pemasangan stopper ya pada bagian bawah pintunya. Untuk proses pembuatan pintunya sendiri sudah sering sekali saya bahas ya. Silahkan teman-teman buka aja channel ini, banyak sekali tutorial cara membuat pintu sliding dari nol. Jadi teman-teman yang belum subscribe aja, dan nanti kalian bakal dapat notifikasi setiap saya upload video. Dan setelah kita rasa ini sudah stabil, kita langsung tandai aja ya, minimal itu jarak 5 cm dari ujung opening ya, sedikit masuk sekitar 5 cm dari lubang pintu untuk tempat pemasangan stopper.
Motor yang kita gunakan di sini motor 6 mm ya. Selanjutnya kita akan masukkan pisar S6 ya, pada bagian lantai ya. Selanjutnya tinggal kita skrup aja teman-teman. Ya, jadi untuk tiang kuncinya di sini kita gunakan tiang sliding juga ya. Jadi untuk proses pemasangan ini kita gunakan skrup teman-teman. Jadi untuk lubang bagian luar kita gunakan mata bor 10 ya. Lanjut bagian dalamnya kita gunakan mata bor 3,5 ya untuk proses pemasangan skrupnya. Jadi untuk lubang yang ada pada bagian luar itu nanti kita tutup pakai hole cap ya, biar kelihatan rapi. Ya, jadi di bagian bawah masih ada kelihatan celah teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menaikkan rodanya yang sebelah kanan supaya celah di bagian bawah ya antara pintu dengan tiang penguncinya itu tidak renggang. Jadi di bagian roda yang sebelah kanannya kita naikkan teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya, nanti teman otak-atik aja. Kalau misalkan bagian atasnya yang ada celah, nanti teman-teman tinggal turunkan aja ya sebelah kanan atau sebaliknya ya, nanti di otak-atik aja supaya nanti bagian pintu sama tiang penguncinya itu mepet, jadi ya supaya hasilnya lebih rapi gitu dan tidak mengganggu sistem buka tutup kuncinya. Selanjutnya kita proses membuat lubang kunci pada tiang penguncinya. Dan untuk alat-alat yang sudah kita sebutkan ya pada bagian video ini, nanti teman-teman temukan aja di kolom deskripsi yang mau beli untuk tiang sliding, untuk kunci maupun yang lainnya. Nanti teman-teman cek aja di kolom deskripsi.
Ya, untuk motobor yang sering kita pakai di sini ya untuk pasang paku ripetnya yang ukuran 3,5, lalu untuk paku ripet yang ukuran yang kode 440 ya, atau setara dengan 3,4 mm. Ya, jadi untuk paku ripetnya sedikit lebih kecil, tentunya untuk mempermudah pemasangan ya. Jadi kalau ukuran matabornya itu sama dengan paku ripet tuh bakal sedikit susah masuk. Jadi kode paku ripetnya itu 440. Oke, setelah kuncinya klop, ini kita ke proses terakhir, yaitu pemasangan tameng ya, tameng pada bagian atas pintu untuk menutup bagian rel pada bagian atasnya. Nah, jadi untuk tamengnya di sini kita bisa gunakan banyak sekali material yang sesuai ya. Bisa gunakan open back yang sobekan open back. Nah, jadi karena di sini supaya lebih mengirit bahan, kita bisa menggunakan bahan PVC ya, atau plafon PVC yang kita potong menjadi dua bagian. Nah, jadi fungsi pada bagian rel yang saya perlihatkan tadi itu pada bagian bracket ya, yang sudah kita rakitkan menggunakan sobekan open back. Itu adalah tempat pemasangan untuk tamengnya, tameng dari plafon PVC, teman-teman. Kita scrub aja.
Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat ya. Subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya.